Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, bertemu lagi di dalam rangkaian materi MPLS untuk hari ini. Perkenalkan nama saya Isnaini Ditya Pramusinta, salah satu tenaga pendidik di SMP Negeri 4 Batu, yang hari ini akan mengantarkan adik-adik peserta didik semua untuk belajar materi, Pak ya, Pak Desta. Di samping saya sebentar, di samping saya sudah ada pemateri untuk hari ini. Nanti beliau akan memperkenalkan diri. Materi untuk hari ini untuk jadwal pada jam sekarang yaitu cara belajar efektif. Kesulitan ya Pak Desta. Bukan masker kesulitan ya, gimana lagi ya di masa pandemi seperti sekarang ya, harus menjaga protokol kesehatan ketat nih. Masker aja harus double 2. Oh, sebelum materi masuk ke dalam materi ini belibet semua ini gara-gara barusan ya, kejadian barusan ini. Adik-adik di rumah semua sehat-sehat selalu ya, dijaga kesehatannya baik untuk diri sendiri, teman dan keluarga di rumah, jaga kondisi tubuh, olahraga yang cukup, makanan yang bergizi, tingkatkan imunitas agar tidak gampang terserang penyakit, apalagi virus ya. Oke, langsung saja kita mulai untuk materi hari ini. Silakan Pak Desa, materi apa yang bisa disampaikan kepada anak-anak ini Pak Desa? Ya, terima kasih Pak Isneng. Jadi untuk diskusi hari ini anak-anak, kita modelnya diskusi ya. Jadi diskusi tentang cara belajar efektif. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama Bapak Desta Dian Permadi. Bapak di SMP 4 Batu mengajar mata pelajaran PPKN. Ya, pernah ya di SD juga ada PPKN ya. Sama di SMP juga ada PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, Bapak mengampu mata pelajaran PPKN di kelas 8 dan 9. Jadi mungkin nanti selama 1 tahun anak-anak semua belum ketemu dengan Bapak di sini ya. Tapi nggak apa-apa. Tapi meskipun belum ketemu di mata pelajaran, kita bisa bertemu di lingkungan sekolah, entah itu pagi hari, siang hari, sampai sore hari kalau sudah tatap muka ya. Kalau belum tatap muka berarti kita bertemu via daring. Nah, monggo Pak Is. Oke, untuk anak-anak di rumah, sesuai dengan materi kita hari ini, cara belajar efektif. Apa toh? Cara belajar efektif. Gimana Pak Desa? Belajar efektif itu belajar yang seperti apa? Yang saya tahu Pak Desa ya. Efektif itu tepat dan terarah gitu aja Pak Desa. Terus hubungannya dengan belajar itu seperti apa? Terus fungsinya untuk anak-anak itu apa Pak Desa? Nah, ini anak-anak ya. Di antara kita pasti pernah kita itu belajar banyak sekali, lama, tapi enggak masuk gitu. Waktu ulangan tetap bingung, wah ini kemarin apa, kayak pernah baca tapi lupa gitu. Nah itu sama kayak saya dulu waktu sekolah Pak Desta. Gimana Pak? Belajar mentong-mentong ya, istilah bosok batunya ya, belajar keras gitu loh. Tapi tetap aja ketika ulangan itu ngeblank, nggak ngerti apa-apa. Padahal saya belajar dari sore, malam, sampai bangun lagi, belajar lagi sebelum ulangan, itu tetap aja hasilnya 0 kudus. Alias apa yang saya pelajari itu ya nggak masuk ke dalam kepala. Itu kesalahan yang seperti apa yang saya lakukan itu pada waktu belajar itu. Nah, betul sekali Pak. Seperti itu contohnya ya Nana ya. Jadi contoh dari Pak Is tadi sudah belajar lama tapi ternyata nggak masuk anak. Jadi kalau kalian mengalami seperti itu bisa dikatakan kalau cara belajar kalian
belum efektif gitu. Nah, jadi belum tepat sesuai dengan siswanya. Oh, berarti belajar selama apapun nggak menjamin kita itu ngerti ya Pak Desta? Iya, jadi belajar itu tidak berdasar waktu anak. Apakah waktunya itu lama, sebentar, itu tidak terlalu berpengaruh kalau cara belajar kalian sudah efektif. Nah, terus apa yang saya harus lakukan dalam waktu belajar supaya yo nyantol gitu loh Pak Desta, bosonya, boso batunya tuh nyantol dan masuk ke dalam kepala biar ya saya ada waktu untuk hal-hal yang lain, belajar yang lain. Misalnya kalau saya jujur saja saya paling nggak bisa yang namanya matematika Pak Desta. Sekeras apapun saya belajar dengan cara saya sendiri itu tetap aja 1+1 jawabannya 2. Nyampe di sekolah 1+1 bisa jadi 6. Itu gimana ini? Nah, itu anak-anak. Kita sekarang mulai masuk ke materinya ya Pak ya. Nah, jadi pertama-tama anak-anak, sebelum kalian mempelajari belajar yang efektif, itu kalian harus mengenali diri kalian sendiri anak-anak. Karena tipe manusia itu ada 3 Pak Is. Ada 3 ya. Yang pertama itu tipenya visual anak-anak. Jadi dengan penglihatan. Nah, yang kedua itu auditory, pendengaran. Nah, yang ketiga kinestetik dengan gerakan. Nah, itu anak-anak. Jadi ada tiga ciri itu. Kalian pertama harus mengenali cara belajar kalian itu tadi. Misalnya kita ini Pak, kita mau mancing ikan di sungai gitu ya. Iya. Oh, maaf. Nah, kita mancing ikan di sungai. Kalau umpannya salah, itu kita juga susah mendapatkan ikan yang kita mau anak-anak. Sama seperti cara belajar kita tadi Pak. Nah, misal kita itu auditory, pendengaran. Berarti cara belajar kita itu lebih baik dengan mendengar anak-anak. Nah, bisa dengan memutar lagu, bisa dengan memutar rekaman pelajaran, gitu Pak ya. Oh gitu. Contohnya juga kalau kita itu bertipe visual anak-anak. Ciri-cirinya gampang. Misal gini, ada orang kalau perjalanan jauh, misal kalian pergi ke Surabaya gitu, tidak hafal daerahnya, tidak tahu tempatnya. Tapi kalian ingat kalau di sebelah sana nanti ada patung hiu, di sebelah sana ada patung buaya, sebelah sana ada patung ini, patung itu. Nah, itu berarti kalian tipe visual anak, tipe dengan penglihatan. Nah, kalau modelnya seperti itu Pak Is, berarti cara belajarnya harus dengan melihat. Oh gitu. Saya ingat dari penjelasan Bapak tadi yang auditori ya, yang pendengaran. Dengan pendengaran saya ingat, saya punya teman di SMA Pak Desta. Dia itu cewek, karena pakai kerudung. Dia itu belajar di kelas itu pakai headset. Jadi sambil mendengarkan musik di handphone waktu itu ya, belum ada smartphone ya. Jadi dia kalau belajar diterangkan tuh sambil joget geleng-geleng itu. Saya mikir anak ini tuh kalau belajar dengan cara seperti itu kok nangkep dong pembelajarannya. Tapi ketika disuruh maju oleh gurunya, dia bisa mengerjakan. Bahkan ya, jalan ke papan itu sambil geleng-geleng gini loh, menikmati musik. Tapi nyantol gitu loh. Saya coba dengan saya mendengarkan musik tambah belas. Berarti itu memang pengaruhnya gaya belajar yang kita miliki itu berdasarkan diri kita seperti apa Pak Desta ya. Jadi memahami karakter dulu anak, karakter kalian itu seperti apa. Nah, seperti contoh tadi, ada orang yang memang gaya belajarnya dengan auditori ya, dengan pendengaran, itu kalau dia dengan penglihatan juga susah anak, susah untuk masuk materinya. Tetapi memang tidak semua sekolah, kalau keadaan tatap muka ya, sudah kita bertemu di sekolah tatap muka, tidak semua sekolah itu bisa memfasilitasi 3 gaya belajar itu Pak. Ya, jadi kalau sudah di sekolah tetap kita harus mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Misal tidak boleh mendengarkan musik ketika di kelas, itu ya memang aturannya di sekolah seperti itu. Tetapi ketika kalian belajar di rumah, apalagi situasi pandemi seperti ini, kalian bisa menyesuaikan gaya belajar kalian dengan cara belajar kalian masing-masing biar efektif gitu ya. Gitu. Berarti mulai sekarang kita harus ya untuk menghadapi
peserta didik yang kelas 7 ini ya untuk menghadapi pembelajaran yang akan dilaksanakan ke depan, baik PDR, inovasi PDR ya karena masih pandemi, jadi harus mengeksplorasi gaya belajarnya sendiri Ya, di rumah ya, betul di rumah sekali, dulu betul sekali. ya. Selama di rumah ini ya, nanti kalau sudah tatap muka di sekolah ya harus ikut peraturan di sekolah. Tapi sementara kalian di rumah, maksimalkan itu anak-anak. Di rumah bukan berarti kita berhenti belajar. Belajar itu bisa di mana saja, mau di sekolah, di rumah, nggak ada masalah. Dimanapun sama saja. Gitu. Terus ini saya tadi coba-coba untuk buka website Pak Desta untuk ya bisa dijelaskan ya kepada peserta didik bagaimana untuk mendukung cara belajar yang efektif dan efisien ini. Ini di website bisa kalian cari lah nanti di web ini. Salah satunya adalah 7 cara belajar efektif dan efisien berikut. Yang pertama ini suasana belajar yang nyaman Pak Desta. Apakah memang benar suasana belajar yang nyaman itu mendukung sekali untuk belajar efektif itu? Iya, benar sekali itu Pak. Misal dengan anak kalian belajar, ruangannya itu banyak kotoran. Misal kalian makan permen, makan jajan, sampahnya dibuang di sekitar situ, berserakan di sekitar kamar. Pasti belajarnya nggak efektif, nggak bisa masuk anak-anak. Nah, contoh seperti hari ini Pak Is, Bapak sempat melihat tadi sebelum ngasih materi ya, Bapak masuk ke tampilan anak-anak, ada juga anak-anak itu yang belajar di kamar, ada yang di kamar, ada yang belajarnya di ruangan tamu, ada yang sepertinya di gazebo juga ada Pak. Mungkin itu mereka juga mencari tempat yang nyaman untuk belajar ya, nyaman untuk dirinya sendiri. Hebat sekali di rumahnya punya gazebo ya. Jangan sampai nanti belajar di kandang ya, itu nggak masuk ke dalam suasana belajar yang nyaman. Jangan sampai sampean baca buku materi apa di sebelah sampean terus ngebek, kan ngerameni ya. Terus kemudian nomor 2, merangkum pokok pembelajaran seperti itu. Ambillah intisari dari pembelajaran tersebut. Nah, itu gimana maksudnya Pak Desta? Ya, ini untuk catatan. Berarti gini Pak, maksudnya itu untuk membuat catatan. Ya. Misal kalian mendengarkan materi seperti ini, tidak mungkin semua materi yang disampaikan itu bisa diingat lagi anak-anak, susah sekali. Jadi agar tahu pokok-pokok inti pembicaraannya, kalian buat catatan. Garis besarnya tadi yang dibacakan, pertama ini tentang cara belajar efektif. Nah, yang kedua mengenali karakteristik masing-masing individu gitu. Ketiga baru menemukan cara belajar efektif untuk kita masing-masing. Gitu Pak. Jadi membuat catatan-catatan penting untuk membantu mengingat nantinya, karena ingatan manusia kan memang terbatas ya. Jadi kalau mengingat banyak hal pun juga kan sulit ya, kalau semuanya diingat ya pusing gitu loh. Iya. Berarti kita harus cari intinya itu seperti ini gitu Pak Desa. Poin-poin penting dari materinya itu apa? Gitu. Ya. Kemudian yang selanjutnya Pak Desa, belajar bersama. Ini saya terangkan, saya bacakan sedikit. Metode ini seringkali dikatakan metode yang efektif karena dalam suasana belajar berkelompok, otak menjadi lebih rileks menerima pelajaran atau materi yang akan diserap. Selain itu, hal-hal yang belum diketahui akan mudah diselesaikan dengan bekerja sama. Maka sangat dianjurkan untuk belajar bersama untuk menghadapi ujian. Ya betul sekali Pak. Jadi belajar bersama ini dilaksanakan secara berkelompok itu boleh Pak. Boleh dengan tetangga, karena situasinya masih pandemi ya Nana. Jadi biasanya dilakukan bersama tetangga yang rumahnya berdekatan, bisa 2 orang, 3 orang kita mengerjakan bersama. Ada Pak di daerah bawah Sidomulyo kalau nggak salah itu Pak. Bawah Sidomulyo. Ada desa yang memfasilitasi balai desanya itu Pak. Itu ada wifi-nya, wifi gratisnya. Desa ada wifi gratisnya Pak. Ya, jadi anak-anak di sekitar lingkungan itu bisa mengerjakan bersama-sama, karena masih daring ya, bisa mengerjakan bersama-sama di balai desa itu Pak. Jadi memang difasilitasi oleh desanya untuk belajar gitu Pak ya? Iya, difasilitasi untuk belajar bersama-sama. Tapi ini dalam proses pembelajaran ya anak, bukan di ulangan Pak Is. Kalau kerjasamanya di ulangan nanti ya teks jadinya. Itu terus ya semoga saja di lingkungannya peserta didik ini juga ada
fasilitas seperti itu ya. Jadi memang memudahkan. Apalagi kalau untuk sampean yang biasa belajar sendiri di rumah ya mulai sekarang cari teman satu sekolah khususnya ya di sekitar sampean bisa belajar bersama. Jadi ini tadi pada saat memang gampang untuk memecahkan suatu masalah kalau dipikirkan bareng-bareng ya Pak Desa ya. Berpikir bersama dengan teman itu Pak lebih mudah memecahkan masalah daripada kalian punya masalah dipendam sendiri itu Pak. Nah itu yang repot itu. Terus yang keempat Pak Desa, metode mempersingkat atau memodifikasi menyerupai nama sesuatu. Oh ini yang sudah dijelaskan oleh Pak Desa tadi ya. Kemudian kita ulangi sedikit. Oh iya kita flashback lagi aja. Jadi anak-anak untuk yang misal tipe belajarnya itu visual ya dengan gambar ya. Kalau kalian susah menghafalkan sesuatu itu bisa dengan digambar. Nah gitu. Atau ditulis Pak. Ditulis? Ya. Contoh itu Pak. Saya dulu pernah ketika SMP juga menghafalkan Dasar Dharma Pramuka itu kita buat singkatan Pak. Oh gitu. Ya. Seperti contohnya ini. Kalau tidak salah dulu ya, Kaji Paparera Haji Besu. Oh iya saya ingat itu. Salah satu coba Pak. Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa seperti itu. Seperti itu anak-anak. Jadi ditulis dulu ujung-ujungnya misal takwa pada Tuhan yang Maha Esa disingkat seperti itu. Nah, itu salah satu cara belajar yang efektif untuk yang visual Pak. Kita gitu. Bisa mencatat. Oh saya baru tahu. Saya pikir itu ya cuma main-main saja. Ternyata itu metode belajar yang efektif ya. Tapi memang saya lakukan untuk menghafal dasar dharma. Mengingat dulu saya pramuka juga agak aktif ya dengan cara seperti itu. Saya baru sadar itu. Oh iya anak-anak nanti di sini juga kelas 7 ya itu wajib mengikuti pramuka sambil kita ingatkan Pak. Oh iya kita ingatkan. Dan salah satu persyaratan untuk nanti kalian ikut menjadi Dewan Galangnya Pramuka itu adalah sertifikat mengikuti kegiatan MPLS ini anak-anak. Nah, jadi kalau kalian tidak mengikuti MPLS atau tidak mengumpulkan tugas, nanti tidak bisa dapat sertifikat MPLS, tidak bisa mengikuti menjadi Dewan Galang nanti Pak. Hemat sekali Pak ya. Hemat sekali. Kalau pramukanya SMP 4 ini kan sudah berprestasi di mana-mana ya. Di mana-mana. Ya kita harapkan ada suksesornya lah. Istilahnya generasi baru dari Pramuka Senemba. Delta Scott ya kalau nggak salah itu semakin berkembang. Nah mungkin dari diantara adik-adik peserta didik baru ini ada yang greget minat untuk ikut join pramuka ya harus mengikuti MPLS ini secara baik ya Pak ya. Iya pasti ada nanti Pak, pasti ada yang aktif di kepramukaan ini. Bapak yakin dari wajah-wajahnya ini kelihatan kalau ini anak pramuka gitu biasanya kelihatan. Kalau nggak salah kemarin di profil juga ada penampilan dari pramuka juga bagus sekali itu. Kita lanjutkan Pak Desta. Yang nomor 5 belajar dengan praktik. Ini saya bacakan lagi. Belajar sambil praktik adalah hal yang efektif. Cara belajar ini membuat Anda tidak merasa bosan. Misalnya pelajar MIPA seperti botani atau invertebrata. Kita bisa belajar sambil mengamati tumbuh-tumbuhan, hewan atau apapun. Dengan itu kita bisa membuat sebuah acara belajar menjadi lebih asik. Oh, berarti mengaplikasikan ya. Kalau ini bahasanya mengaplikasikan materi yang kita pelajari gitu ya. Ya, betul sekali Pak. Ini kembali lagi ke gaya belajar yang tadi Pak. Ada 3 tadi. Cara belajar dengan praktik ini sangat efektif anak-anak untuk yang bertipe kinestetik. Oh iya. Jadi auditori pendengaran, visual penglihatan, dan yang 3 itu kinetik atau kinestetik itu dengan gerakan. Kalau anak yang gaya belajarnya memang kinestetik, terus dia itu menggunakan praktik, itu gampang masuk sekali Pak. Oh iya. Ini juga saya rasakan ketika saya ngajar ke peserta didik. Saya ngajar bahasa Jawa. Nah kebetulan ini saya kelas 7 juga ngajar semuanya dari kelas 7A sampai H bahasa Jawa. Di kelas 8 beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi menyerang ini ya, saya menggunakan metode praktik ini. Ternyata anak-anak yang kebanyakan saya sampaikan secara materi secara verbal itu nggak nyantol. Ketika saya ajar praktik itu ternyata bagus-bagus hasilnya. Contohnya di mata pelajaran wawancara, anak-anak saya suruh berkelompok kan, sudah masuk di cara belajar efektif tadi. Kemudian saya suruh untuk berpraktek bagaimana berwawancara.
ternyata kemampuan anak-anak dalam belajar itu baru muncul gitu loh. Itu Pak ya. Iya. Berarti anak-anak langsung terjun Iya, ke yang diwawancari, Pak, langsung terjun langsung ke narasumber yang mereka pilih, orang luar gitu ya. Misalnya gimana Pak contohnya? Contohnya saya suruh buat kelompok seperti itu, terus temanya kebetulan keunggulan produk lokal lah. Produk lokal di Kota Batu ini kan banyak, termasuk apel, bakso nih Batu itu enak-enak. Kemudian jajanan, nah itu anak-anak saya suruh terjun ke lapangan untuk mencari narasumber yang pas untuk membahas tentang apel, tentang pertanian, tentang souvenir misalnya seperti itu, tentang bakul bakso pun saya suruh wawancara. Ternyata anak-anak itu pinter bikin sebuah produk acara wawancara itu bagus-bagus. Hasilnya bisa dilihat di Senimba TV ada itu. Iya. Bagus itu. Coba dicek di Senimba TV ya. Jadi gini ya, di SMP itu pembelajarannya sudah berbeda dengan di SD dulu. Pastinya itu. Beda Pak ya? Iya pastinya. Kalau dulu kalian mungkin hanya di kelas ya, belajar masih di kelas. Kalau di SMP ini pembelajarannya bisa saja di luar kelas anak-anak. Jadi tidak harus belajar itu dari sekolah. Contoh tadi tugas bahasa Jawa tadi. Iya, itu tugas bahasa Jawa. Membuat wawancara bahasa Jawa di lingkungannya masing-masing anak. Bayangkan anak-anak kalian mewawancarai apa tadi Pak contohnya? Pedagang, petani yang ada di lingkungan kalian. Pasti seru sekali anak-anak ya. Anak-anak ya memang testimoninya anak-anak itu memang ternyata praktek itu lebih seru Pak gitu. Jadi ya bagus lah. Bagus sekali Pak. Jadi lebih seru. Makanya dari itu anak-anak cara kalian belajar itu juga sedikit demi sedikit dirubah anak-anak. Dari dulu SD masih banyak bermain ya. Ketika SMP itu harus mulai dirubah cara belajarnya yang lebih efektif. Iya, berarti mindset SD-nya itu ya ditinggal di SD aja ya, jangan dibawa ke SMP ya. Sampai kan sudah SMP. Contoh lagi, misal ada kayak kemarin Bapak sempat melihat masih ada di chat itu ada kata-kata yang kurang sopan anak-anak. Jadi ketika ada pemateri menyampaikan materi itu chatnya masih kurang sopan gitu. Iya. Nah, hal-hal yang seperti itu anak-anak itu ditinggal di SD saja. Wis itu biar ditinggal di SD, jangan dibawa ke SMP. Sama kayak tadi Pak. Iya. Ada yang ini pemateri menampilkan layar, terus ada yang mencoret-coret layar. Ya coret-coret. Itu iseng tapi ya kalau di SMP ya jangan sampai dilakukan ya karena itu juga tadi kalau saya lihat ya Pak Desta ya, itu juga logo sekolah itu dicoret-coret. Itu logo sekolah anak-anak. Jadi kalau di SD mungkin itu masih iseng ya, mainan coba-coba lah. Tapi kalau ya tolonglah untuk tingkat SMP anak-anak itu mulai dikurangi ya. Jadi dikurangi dulu bertahap. Nanti lama-lama nggak ada, sudah hilang semua. Gitu ya. Kemudian saya lanjutkan Pak Desta ya. Belajar rutin tapi jangan lama tuh. Belajar rutin tapi jangan lama. Seperti gini. Terlalu lama belajar, seperti belajar saat pagi 45 menit, siang 25 menit, sore 50 menit, malam 1 jam, itu enggak selalu efektif. Seperti apa itu? Apakah belajar sedikit, misalnya cuma 15 menit ini saya belajar, apakah itu bisa, maksudnya untuk saya ya, nyantol cuma durasi seperti itu. Ya, kalau dulu ada istilah gini anak-anak, belajar kebut semalam gitu. Jadi anak-anak itu belajar sebelum ujian. Besok mau ujian matematika misalnya. Malamnya baru belajar, Pak. Jadi tahu-tahu di sekolah waktu ulangan ketiduran dia, ngantuk ya karena belajarnya semalaman. Jadi maksudnya gitu anak-anak. Belajar rutin tiap hari. Mungkin kalau kalian memisahkan waktu sore gitu ya, setiap sore atau petang belajar sekitar 15 sampai 30 menit gitu Pak. Ya. Itu akan lebih masuk, lebih terserap di otak daripada kalian belajar satu malam hanya sebelum ujian gitu Pak. Misal besok ujian, hari ini belajar, malah itu tenaganya terforsir, banyak yang terlupa nih Pak. Tidak masuk nanti malah. Saya pernah seperti itu ya. Pernah juga. Pasti kita di antara kita pernah lah sistem semalam begadang belajar, tapi waktu pagi ujian ya pelongo, jatuh-jatuhnya ya tidur di kelas. Itu banyak. Di sini aja juga masih banyak ya seperti itu ya anak-anak ya. SMP ya.
Yang terakhir ini Pak Desta, mengerti bukan menghafal. Hal yang paling sering dilakukan oleh siswa ataupun mahasiswa ketika ingin menghadapi ujian adalah menghafal. Sebenarnya tidak salah, cuma kurang efektif. Untuk lebih efektifnya adalah mengerti teorinya, maka dengan sendiri akan ingat ketika ujian. Kalau Anda masih dalam metode belajar dengan cara menghafal, sangat disarankan untuk pindah ke metode mengerti materi. Nah, jadi yang terakhir ini lebih baik mengerti, paham dengan materinya daripada hafalan. Ini bisa dicontohkan kalau soal-soalnya itu misal pelajaran IPA, matematika gitu. Ya, yang berhubungan dengan praktek secara langsung ya. Ya, jadi menghafal rumus itu kurang efektif. Akan lebih efektif jika kalian paham dasarnya. Misal rumus segitiga, Pak. Iya. Kan setengah kali alas kali tinggi. Oh ya, seperti itu. Kita bisa saja menghafal rumusnya seperti itu. Tapi kenapa kok kita harus pakai setengah dari alas dari tingginya gitu Pak? Iya. Itu kalau kita susun Pak, ternyata setengah segitiga itu kalau digabung itu jadi kubus, jadi bisa atau persegi panjang. Oh gitu. Nah, jadi rumusnya kita pakai setengah karena itu separuh dari persegi panjang tadi. Nah, contohnya seperti itu Nana. Jadi kita paham teorinya harus berimbang ya. Iya. Mengerti teorinya juga paham bagaimana untuk mengaplikasikannya ya. Betul Nana. Seperti itu. Itu yang saya tidak temukan waktu saya SMP dulu. Jadi kalau ketemu MTK itu sering geli gitu Pak Desta. Ya. Nah, itu tadi sedikit ya tentang cara belajar efektif, sebenarnya masih banyak juga. Banyak sekali. Dan yang paling penting poinnya adalah kita harus kenali dulu bagaimana kitanya ya belajar dengan cara kita sendiri gitu loh. Baik apa tadi Pak Desta bisa diulangi? Nomor satu visual, jadi secara visual. Yang kedua auditori. Yang ketiga kinestetik ya. Jadi seperti itu. Kenali dulu cara belajar kita seperti apa. Terus kita lanjut Pak Desta ke dalam pembelajaran di sekolah ini Pak Desta. Nah, selama BDR ini tuh kita harus kenalkan Pak Desta ke anak-anak belajar di SMP 4 itu seperti apa Pak? Nah, ini anak-anak pembelajaran di SMP 4 selama ini kita bahas selama daring ini Pak. Selama daring dulu ya. Selama daring ini kita menggunakan aplikasi yang namanya Google Classroom anak-anak. Nah, sekilas saja ini Pak ya. Nanti akan kita jelaskan di akhir MPLS, nanti kemungkinan kita jelaskan lebih lanjut tentang Google Classroom ini. Jadi sekilas nanti kita menggunakan aplikasi Google Classroom. Suasana di Google Classroom ini anak-anak kita buat seperti di kelas nyata. Jadi di kelas Google Classroom nanti ada siswa, ada guru, mata pelajaran, ada juga wali kelas. Oh iya anak-anak, kalau di SMP Pak Is, yang berbeda dengan di SD, kalau di SD dulu itu satu guru wali kelas itu mengajar banyak mata pelajaran, gitu ya? Betul ya? Pasti itu. Kalau di SMP itu satu guru mengajar satu pelajaran anak-anak. Nah, jika misal ya Pak Is ya, pelajaran matematika yang ngajar siapa contoh Bupur gitu Pak ya? Bupur. Nanti pelajaran PPKN di kelas 7 anak-anak akan bertemu Bu Hermi, guru mata pelajaran PPKN. Nanti ganti lagi pelajaran IPA ada Bu Farida gitu. Jadi dalam kelas maya nanti di Google Classroom nanti anak-anak akan bertemu dengan 11 guru Pak. 11 guru. 11 mapel mungkin. 11 mapel ya. Kalau untuk yang agama lain mungkin 13 ada 13 Pak ya agama. Ya, kalau dalam satu kelas ada 13 guru mapel yang mengajar. Oke, kita bisa tanyakan ke anak-anak yang di SD-nya sudah pernah pakai Google Classroom, silakan angkat tangan. Ada mungkin. Ada mungkin. Coba. Pengen tahu aja. Oh, ada. Oh, banyak juga. Berarti familiar dengan Google Classroom ya, hebat anak-anak sekali. Ya memang harus seperti itu ya. Zaman sekarang ya. Oh, sip, banyak. Mantap. Jadi beruntung lah kita sekolah ya. Pastinya murid-murid baru ini nggak gaptek lah ya Google Classroom ya. Banyak ya. Banyak ya. Yang belum sekarang yang belum. Silakan angkat tangan yang belum. Yang belum. Atau jempol lah.
Ya ada ya lumayan. Ya, Jadi nggak apa-apa nanti selanjutnya akan diterangkan lebih lanjut ya. Yang penting pesan saya siapkan emailnya aja ya, email pribadi ya Pak Desta ya, atau ya. yang Rata-rata kalau siswa sudah punya HP Android itu sudah nyambung email oh pribadi. ya paling enggak kalau punya smartphone ya pemiliknya juga harus smart ya. Jangan sampai punya smartphone tapi orangnya nggak smart. Nah itu harus bisa memaksimalkan gadget yang sampean pegang itu sudah bagus gitu. Kemudian gimana untuk Google Classroom-nya ini nanti? Nah, Google Classroom nanti kita akan share anak-anak. Kita setelah selesai MPLS, kalian dijelaskan tentang Google Classroom, kita akan share kode kelasnya. Jadi kode kelasnya di-share di akhir MPLS nanti, kalian akan join di masing-masing kelas. Nah, lewat itu tadi Pak kode kelasnya. Iya, berarti nanti akan di-share oleh wali kelasnya ya? Dari kurikulum ke wali kelas, nanti wali kelas akan diteruskan ke anak-anak. Jadi setelah MPLS ini ya, nanti anak-anak bisa join ya? Atau sekarang sudah bisa? Belum Pak, sementara biar fokus di MPLS dulu. Oh gitu ya. Lalu nanti pelan-pelan kita masukkan ke Classroom. Dan ini anak-anak juga ada grup WA kelas. Jadi nanti kita buat grup WA kelas. Isinya itu wali kelas, Bapak Ibu guru wali mata pelajaran, terus siswa juga. Gitu. Nah, fungsinya jika ada pertanyaan terkait Google Classroom tadi, misal waktunya PPKN Pak, kok belum ada soal di Google Classroom, nanti kalian bisa menanyakan lewat grup WA tadi. Langsung gitu tapi ya. diulangi lagi, harus dengan kata-kata yang sopan anak-anak ya. Yang SD tadi dibuang, kita masuk di SMP, kata-katanya lebih sopan lagi Pak ya. Ya gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita bertanya dengan Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum Bapak Ibu Guru, atau salam ya, selamat pagi. Mohon untuk mata pelajaran PPKN di kelas 7 belum ada di Google Classroom gitu. Nanti Bapak Ibu Guru mata pelajarannya menjawab di situ Pak. Iya, sering saya temukan seperti itu ya, anak-anak yang kelas 7 atau kelas 8 bahkan kelas 9 juga itu tiba-tiba WA gitu, Pak minta tugas loh. Kan kita nggak tahu, siapa tahu ngeprank atau orang lainnya kita nggak tahu kan. Jadi ya minimal kalau belum pernah berhubungan dengan guru mata pelajarannya sebelumnya ya perkenalkan dulu ya. Menyebutkan nama dan kelas, terus keperluannya apa, itu yang bagus. Dan ya kita ingatkan lagi untuk mulai minggu depan ya baru bisa join ke kelas. Google Classroom kelas dan WA kelas. Jadi ya kalau sudah diinfokan ya cepat untuk ditindaklanjuti ya Pak Desta ya, untuk segera di callback lah ya, biar pembelajarannya juga kita nggak telat karena juga nggak anu. Oke. Segitu saja untuk materi cara belajar efektif hari ini ya. Terima kasih untuk Pak Desta Dian Permadi atas arahannya dan penjelasannya tentang materi hari ini. Padahal banyak sekali ya mau kita bahas, tapi hari ini kita terbentur waktu juga. Kita lanjut nanti kalau ada di lain hari ya. Setelah ini sampai di rumah, peserta di rumah tetap standby ya untuk mengikuti materi selanjutnya. Oke. Kata-kata penutup Pak Desa. Iya. Gini anak-anak, selama kita di SMP ini, marilah kita belajar dengan cara efektif, belajar dengan baik. Juga ini perlu diingat lagi, hal-hal yang ada di SD yang kurang baik di SD itu ditinggalkan di SD saja. Kita mulai awal yang baru di SMP yang baik Pak ya. Iya, yang baik. Mulai dari diri sendiri dulu, mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan, misal nama, menyebutkan nama sebelum berkomentar gitu Pak ya. Iya, bagus. Dan mulai dari sekarang untuk seterusnya itu Pak. Oke, terima kasih Bapak Desta. Oke, kita tutup materi untuk saat ini. Juminten ya, ini saya punya varian bahasa Jawa. Juminten ketiban jendela, cekap semanten materi wedal sakmenika. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.